Saya mau jujur, di tahun 2026 pasti banyak orang yang punya harapan besar untuk mengubah kehidupannya di tahun 2026. Tapi ada satu yang mereka lupa, bukan hanya tentang bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita meningkatkan income kita. Tapi satu yang paling banyak orang lupa, yaitu mengelola keuangan. Kita sudah di tahun 2026, tapi pengelolaan keuangan kita masih menggunakan sistem di tahun 2016. Maka kita sangat-sangat tertinggal. Di tahun 2026 bukan lagi hanya tentang bicara kita bekerja keras, kita melakukan banyak hal, tapi tentang bagaimana kita mengerti permainannya. Kalau kamu merasa gajimu habis tanpa sadar, kalau kamu merasa kamu selalu berada di posisi itu saja, tidak ada peningkatan, maka yang perlu diubah bukan tentang bagaimana pemasukannya, tapi bagaimana kita memanajemen keuangannya. Di tahun 2026 tentu kita akan tahu banyak sekali tantangan-tantangan ekonomi, di antaranya kenaikan harga, adanya inflasi dan lain-lain, dan tidak menentunya ekonomi di tahun 2026. Masalahnya sekarang manajemen keuangan kita masih sangat buruk. Pemasukannya 2 kali lipat, tapi pengeluarannya juga 20 kali lipat. Pengeluaran yang kita pakai tanpa arah dan tanpa tujuan. Pemasukan yang kita simpan atau kita tabung tidak punya tujuan dan target. Maka kita harus juga tidak boleh lupa dengan uang hidup, uang darurat, uang berkembang, dan uang impian. Kalau uang-uang itu tidak kita berikan tugas, maka ia akan hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Di tahun 2026, satu pemasukan itu akan menjadi hal yang sangat rapuh. Bukan karena kamu tidak rajin bekerja, tapi ya begitulah tahun 2026. Orang yang berhasil di tahun 2026 bukan tentang bagaimana ia rajin atau pintar, tapi tentang bagaimana dia bisa punya pemasukan tidak hanya satu pintu. Tidak harus dengan bisnis besar, bisa dengan kemampuanmu, jual jasa, skill digital, konten, jual keahlian, dan lain-lain. Banyak orang yang bangkrut secara perlahan-lahan karena dia terlalu ambisi untuk pamer. Padahal yang penting bukan tentang pamer, tapi aman. Aman kalau kita sakit, aman kalau kita tiba-tiba berhenti dari tempat kita kerja, aman ketika ada kondisi darurat menimpa kita. Lebih baik hidup sederhana tapi berkepanjangan daripada hidup yang dengan standar tinggi tapi itu akan mencekik dirimu. Dan ingat, di tahun 2026 akan ada sesuatu hal yang kejam dengan diri Anda, yaitu rasa malas belajar, gengsi mulai dengan hal-hal kecil, takut kelihatan biasa-biasa saja. Dan tentu di tahun 2026 dia akan ramah dengan orang yang mau belajar, orang yang mau berubah, dan orang yang punya kesabaran. Ingat, kaya itu bonus, tenang itu pilihan. Kalau kamu sudah mendengarkan video ini sampai di detik ini, berarti kamu adalah orang yang benar-benar peduli dengan dirimu sendiri. Dan orang yang peduli dengan dirinya sendiri, dia akan punya peluang yang besar di masa yang akan datang. 2026 bukan tentang cepat untuk bisa sukses, tapi 2026 tentang bagaimana kita berkembang, kita meningkatkan kemampuan kita, dan kita mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik.